Halo, kita berjumpa lagi di channelnya Komunitas Reptil Bandung. Hari ini kita lagi ada di mana? Taman Hutan Raya Insinyur Hutan Haji Juanda Raya di Dago ya. Jadi untuk warga Bandung dan sekitarnya yang butuh aktivitas di alam bisa ke sini, jadi nggak usah jauh-jauh. Nah, tapi hari ini kita nggak mau bahas tahura. Enggak. Karena kita siapa? Karena kita siapa? Siapa? Kita mau bahas yang lagi viral nih. Lagi Iya, viral tentang pas siapa itu ada bapak-bapak yang ditangkap di Bali karena memelihara landak. Tuh ya. Nah, padahal kalau dilihat ya bukan dia sebetulnya ya kan yang ngambil landaknya itu kalau kronologi. Jadi dia dapat dari mertua, itu juga diselamatkan lah dari ladang. Ternyata berhasil lah dibesarkan sampai di landaknya itu punya anak. Iya, jadi dari 2 ekor jadi 4 ekor. Kan sebetulnya membantu juga ya. Iya, betul. Konservasi. Nah, hanya karena memang ini dilema sih, karena memang nggak punya izin konservasi dan mungkin nggak tahu tuh kalau landak Jawa itu dilindungi. Akhirnya ada yang melapor, terus ditangkap. Walaupun akhirnya sekarang bebas. Nah, cuma gini nih, Bang Tema nih. Ada yang aneh. Karena orang yang mengembangbiakan kemudian mendapatkan hukuman, tapi di tempat yang lain itu dijadikan sate. Nah, betul ya. Gimana? Memang sih ya. Jadi dari dulu sih sebetulnya. Lama banget sih dari dulu ya. Ini kan jadi sebenarnya fenomena ini tuh dari tahun 90-an itu memang sudah ada sebetulnya kan ya. Terutama untuk yang mungkin teman-teman yang penghobis juga gitu ya, yang sering melihat hewan kasihan mungkin ya, gitu, yang bahkan entah tahu atau tidak gitu itu dilindungi atau tidak gitu. Tapi ada di mana mungkin rasa tanggung jawab setelah mendapatkan itu ya, itu yang memang jadi tricky banget gitu ya. Sampai sekarang bahkan tidak dipungkiri lah gitu, kita juga teman-teman gitu, yang hal-hal kayak gitu tuh jadi pertanyaan gitu. Apa untuk komunitas kita reptil aja, kita ngebelain menyayangi reptil gitu ya. Bahkan kita ada mungkin ngebantu teman-teman yang kedatangan kemasukan reptil di rumahnya atau gimana. Kok ngeri ya, jadi mistis ya gitu. Tapi masalah nah, jadi kita selamatkan gitu, dan entah kita rawat dulu gitu ya, yang dengan indikasi bahwa kalau kita lepaskan lagi itu nanti dibunuh gitu. Iya. Dan kita berlawanan dengan yang memang sudah jadi mata pencaharian. Oh iya. Yang mata pencaharian gimana itu ditangkepin gitu, ditangkap, bahkan mungkin bukan perbedaannya kita menyelamatkan hewan reptil yang masuk ke pemukiman, di mana itu ada 2 hal yang terselamatkan. Hewan dan manusianya gitu. Di sisi lain ada mungkin di luar sana tetangga-tetangga kita yang mereka pergi ke habitat aslinya reptil, diambil dan dikonsumsi gitu, dan diperjualbelikan. Ya, gitu. Ya itu yang lebih banyak yang diperjualbelikan. Iya ya gitu. Jadi makanya hal itu sih yang jadi pertanyaan gitu. Apakah kenapa yang selalu dikejar ya? Gitu, yang jadi viral kah gitu, atau yang jadi apa ya, korban lah ya. Korban ya, dikorbankan. Yang dikorbankan tuh penghobis yang emang sayang sama hewan gitu. Ya, yang jadi entah mungkin ya adalah mungkinnya penghobis yang nakal gitu, yang biarinlah gitu. Tapi buat aku pribadi nih gitu, jadi pertanyaan juga sih Om. Gimana apa pertimbangannya itu authentik atau tidak? Satu itu. Satu pertanyaan itu. Terus yang kedua, kenapa yang kami gitu ya, yang memang bertujuan untuk melestarikan gitu, dengan harapannya nanti dilepas liarkan kembali gitu tujuannya ya. Mungkin kalau dari teman-teman gitu ada yang udah bisa melestarikan hewan-hewan lokal, mungkin alhamdulillah sekarang dia yang bukan appendix ya gitu, yang kita lestarikan gitu. Tapi pertanyaan juga, pada saat kita lepaskan, apakah itu akan lestari di alamnya? Nah itu ya mungkin yang pertimbangan juga, yang tadi itu bapak itu juga mungkin karena mungkin satu nggak tahu ya, nggak tahu, terus jadinya kalau dilepasin siapa yang ngurus gitu.
Tapi kan jadi banyak pertanyaan juga sih. Iya, masih ini ya, masih membingungkan sih sebetulnya dengan aturan-aturan itu, karena mungkin bukan aturan yang membingungkan, tapi sosialisasi sih sebetulnya. Iya, betul betul betul. Bisa Karena jadi, ya. kalau kita jujur aja, kalau nggak ngulik sendiri, kita tahu dari mana itu Benar benar benar. benar. dilindungi gitu, nggak tahu. Terus kayak kemarin gara-gara kasus bapak itu kan juga jadi terbuka lah ya, karena perbincangan di publik luar biasa, netizen juga ya sangat luar biasa sekali, sampai akhirnya ada satu channel di YouTube yang membahas soal ikan, karena udah lama ada lagi yang ditangkap karena ikan, Iya, tapi iya, itu iya. bukan appendix, tapi yang di ban. Emang yang di band ya betul. Jadi ini juga untuk teman-teman di rumah, bukan hanya sekedar dilindungi. Jadi hewan, memang kalau hewan yang impor itu rata-rata nggak dilindungi kan, bukan rata-rata semua hewan impor nggak dilindungi, tetapi ada beberapa hewan yang di ban. Nah ini juga perlu hati-hati. Betul. Sepakat. Nah yang lucunya adalah karena kemarin kan ikan sepatu lagar Ya, yang jadi sepatu masalah. Sama Arapaima pernah juga. Arapaima juga pernah Tapi yang kasusnya. kami juga. Nah lucunya adalah si aturan itu dibuat oleh dua lembaga yang berbeda. Oh iya. Jadi kalau perikanan nanti jatuhnya di KKP. Jadi kan orang bingung ya mau nyarinya gitu. Karena Oh iya betul. kalau setahu kita ya pokoknya berkaitan sama hewan, berarti urusannya Kementerian Lingkungan Hidup sama BKSDA. Nah, ternyata itu ada di Kementerian KKP. Jadi memang ya untuk teman-teman yang peminat ikan ya atau penghobi ikan bisa dicek lah di situsnya KKP. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Nah, itu tapi juga lucu sih. Maksudnya gini. Di ban itu kan karena ada alasan. Ya. Alasannya karena dia hewan invasif. Dan sebetulnya semua hewan yang dari luar masuk ke sini pasti potensi invasif ada. Yang kalau di dunia reptil, ular lah khususnya, yang terkenal ular sejuta umat kan ball python. Oh iya, BP, betul. Kenapa ball python nggak di ban? Betul ya. Apakah karena dia bukan predator? Nah, ular mah predator, predator. pasti, gitu kan. Jadi kalau alasannya di ban karena dia ikan predator itu nggak masuk akal. Nah mungkin karena perilaku. Ya, karena kayaknya nggak ada sih orang yang ball python kan relatif ya bisa dibilang tidak terlalu murah lah ya harganya, walaupun sekarang mungkin lebih terjangkau. Nah tapi kayaknya nggak ada orang yang punya ball python terus bosen dia lepaskan. Nah tapi kalau ikan ternyata banyak. Bahkan katanya di Jatiluhur sempat. Oh iya, sempat ada kejadian. Nah itu mungkin salah satu penyebabnya. Jadi tertangkap tangan atau ada kasus-kasus di mana ya oknum-oknum tertentu lah memelihara, mungkin karena itu ikan ukurannya bisa 2 meter lebih, ya akuariumnya kudu segede apa gitu kan. Jadi ya solusi paling mudah. Ya, betul. Lepasin aja gitu. Semua kalau yang itu. Jadi mungkin ini juga bisa jadi himbauan ke teman-teman ya gitu Mas kan pada saat memelihara apapun gitu. Udah dipikirkan matang-matang gitu. Karena memang kalau ikan saya mengalami hal itu. Momen-momen waktu itu main ikan pernah seperti itu, ukuran apalagi yang giant ya, memang tantangan banget di tempat, tapi juga ternyata di dunia ketiga sama gitu ya. Pada saat istilahnya mah ular piton paling murah apa sih, retik. Jadi jadi di Indonesia rada unik memang betul. Retik dianggap ular. Jadi gini, hewan-hewan untuk pemula standarisasi di Indonesia itu dari harga. Ya, sepakat gitu. Jadi kalau harganya murah berarti itu untuk pemula. Padahal ya retik dari bayi juga yang tergantung karakter sih ya. Ada yang karakternya lumayan tenang, ada juga yang agresif. Tapi hampir keseluruhan retik bisa dibilang agresif kan. Betul. Jadi resiko tergigit itu ada. Nah terus yang kedua, kenapa murah? Karena mindsetnya terutama pemula. Kalau mati saya bisa beli lagi. Jadi mindsetnya itu bukan bagaimana caranya saya melestarikan. Betul. Lebih ke arah situ gitu. Nah zaman dulu kan pura-pura res. Nah, res kan juga sama gitu juga kasusnya. Jadi invasif ya. Yang beli bocil malah kebanyakan. Dengan harga yang murah yang beli bocil ya mati banyak. Dan aku sendiri juga ngalamin sih gitu. Waktu itu beli res sekitar ada 5 ekor. Yang sekarang sampai full size itu cuma 1 yang selamat. Memang. Tapi juga harusnya bukan habitat di kita ya? Bukan. Bukan, habitatnya bukan di kita. Dan res itu di beberapa negara memang sudah di ban. Sama sekali nggak boleh masuk, nggak boleh dipelihara. Jadi aturannya lebih ketat lah. Karena memang ya balik lagi ya invasif gitu. Dia punya sifat invasif.
Karena mungkin pemikirannya sama ya, pada saat sudah besar, banyak, berkembang biaknya mudah, tapi lepas gitu ya. lepas gitu. Jadi ya ini yang kadang-kadang memang bener sih ya, hewan itu sebaik-baiknya di alam. Tapi kita harus tahu alamnya dia di mana. Jadi jangan sampai sembarangan ngelepasin yang bukan di alamnya. Satu, kemungkinan yang terjadi kan dia bisa susah cari makan nih. Ya. Terus yang kedua dia bisa mengganggu hewan lain yang ada di situ gitu. Betul. Nah, ini yang kita perlu, ya teman-teman di rumah kayaknya juga perlu ini ya, perlu memahami gitu. Jadi jangan karena cinta mungkin tapi tanpa pengetahuan ya akhirnya jadi cinta buta, gitu, main lepas-lepasin. Betul sih. Jadi kalau ya ada yang tadi dari Om Lando bilang kan, baiknya sih paling aman memang ya kita kalau mau melihara hewan apapun itu ya kita usahakan yang ternakan lah ya. Betul. Jadi benar-benar ada hasil ternak gitu teman-teman atau siapapun gitu. Usahakan yang jangan dari alam. Iya. Ya, paling aman gitu ya. Betul. Paling gitu. Dan bahkan kalau nggak salah dengar-dengar cerita juga bahwa importer juga ditahan-tahan ya sekarang. Alhamdulillah udah ada sih, pergerakannya udah ada nih gitu ya. Iya. Yang kayak gitu, cuman memang mungkin di komunitas juga mungkin sosialisasi ya. Betul. Sosialisasinya yang agak kayaknya di kita memang lemah di sosialisasi sih. Jadi aturan apapun gitu. Kita juga betul. Kadang kan ya ini deh, rata-rata yang orang Indonesia pasti punya motor. Iya. Tapi pada ngerti nggak aturan berkendara kan? Betul. Belum tentu gitu. Iya sih betul. Nah di dunia hewan juga sama. Jadi banyak hal yang kita tuh nggak ngerti gitu. Kecuali kalau yang memang kalau di komunitas kan pasti ada aja yang ngulik kemudian sharing gitu ya. Jadi memang bagusnya berkomunitas di situ. Nah terus ada lagi yang tadi tuh, ya namanya retic baby pasti kecil ukurannya. Cuma ketika kalau mau pelihara retic itu mikirnya itu jangan, retic itu kan tong sampah ya sebetulnya. Ya, makan betul. Gampang, jarang sakit gitu. Nah hanya yang perlu dipertimbangkan dia besarnya, ukurannya bisa panjang sampai 8 meter sampai 8 meter lebih. Nah ini kan perlu pertimbangan kandangnya mau ditaruh di mana. Jadi jangan sampai mencapai udah lewat 3 meter, pikiran yang terlintas apa? Buang aja. Iya betul. Dilepasin aja, akhirnya dilepas sembarangan. Iya. Nah itu juga bahaya karena ya meskipun dia hewan katakanlah bisa dibilang hewan buas ya, retic itu. Tapi kalau sudah dipelihara manusia, itu sifat buasnya berkurang. Sebetulnya kemampuan mencari makannya tuh udah hampir nungguin aja gitu. Iya. Dia nungguin aja kapan dia makan. Jadi naluri dia untuk bertahan hidup memang sudah ini nih. Nah sama satu lagi Bang Tema, tadi nih soal rescue nih. Ini kan juga banyak orang bilang gini, katanya merescue, tapi kenapa dikip? Nah, kenapa nggak dilepasin lagi gitu kan ya? Rada lucu sih memang pertanyaan. Memang. Gimana? Memang betul. Nah itu menarik sih, itu juga menarik banget bahwa kan ini pernah ada kejadian juga waktu ini nih. Ini lucu sejarah dulu. Kita ada waktu itu teman-teman komunitas melepaskan. Iya. Kita mau rilis, bantuin teman-teman sawah sih, pesawahan. Yeah. Kita mau rilis berapa puluh ekor tikus gitu. Tapi baiknya pada saat dirilis kan sudah ya. Iya. Biarkan hanya momen itu tuh ketahuan sama berapa oknum yang setelah dirilis karena kita rilisnya malam nih gitu. Besok aja udah diambilin lagi. Nah itu. Nah, yang kayak gitu sebetulnya kenapa kalau teman-teman ada yang nanya, kok di rescue tapi di keep? Sebenarnya bukan kita tidak mengekip itu bukan buat dipelihara jangka waktu lama biasanya. Tapi kita lihat dulu kesehatannya gimana, kondisinya gimana. Karena kan beberapa kejadian ada yang memang waktu rescue itu dia udah nggak bisa apa-apa, gitu. Ada yang patah tulang atau apa. Jadi kita lihat itu dulu. Kita juga melihat bahwa si reptil itu pada saat dilepaskan kembali itu dalam kondisi yang baik. Betul. Gitu. Mungkin lebih ke sana sih ya. Dan jangan sampai nyebar penyakit juga ya. Betul gitu. Apalagi kita harus lihat dulu si lokasinya yang mirip dengan habitatnya di mana. Gitu. Kita kan nggak mungkin misalkan kita nge-rescue ular air kita lepasin di gunung ya. Gitu. Itu dia. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi makanya kita selalu lihat memang kita ngomongin Bandung ini memang secara jenis ular itu memang mirip dan memang pada saat kita ambil itu bisa dilepaskan di mana saja. Cuman kita harus lihat juga bahwa di tempat yang kita lepaskan itu ada habitat ular itu enggak. Iya. Itu sih jangan sampai pada saat kita lepaskan malah merusak habitat lainnya juga. Gitu. Itu sih yang benar-benar kita jaga ya. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai salah rumah lah dia ya. Iya betul. Gitu. Jangan karena salah rumah. Waktu kita nge-rescue aja
yang sarumah kan bukan reptil ya, manusia yang sarumah. Manusia Gitu kan, sarumah. di tempat tinggal reptil lah misalnya gitu. Lalu pada saat kita pindahkan ya punten-punten gitu. Ya itu sih, jadi memang edukasi di sini sih, edukasi Iya. yang rescue-nya, edukasi ke penghuninya yang kita rescue gitu ya, yang kita selamatkan kondisinya juga itu harus benar-benar diberikan gitu. Memang ajakan sih kalau aku pribadi gitu, ajakan buat semua kalangan dari yang pecinta hewan gitu, mau kita sebut seller, peternak gitu, mohon edukasi itu diberikan juga ke pembeli lah ya, buyer atau yang Iya, adopter gitu. betul. Jadi jangan asal cuan gitu ya. Itu yang sering kejadian sih gitu. Iya. Padahal kenapa kejadian tadi retik itu yang baru karena seller pasti bilang ini murah. Gitu Iya, ya. betul. Satu lagi, Jinak. nah jinak. Satu lagi yang gampang katanya crocodile asking. Oh iya, krokodil Gitu, itu yang sting. mungkin sempat rame ya gitu, yang memang kalau di beberapa referensi YouTube itu salah satu yang mudah dipelihara si sepuluh betat gitu. Iya. Cuman itu tuh ada sisi di mana dia hidup koloni. Pada saat Iya. kita pelihara sendiri, dia stres malah Stres mati mati. gitu. Walaupun memang harganya udah terjangkau. Hal yang kayak gitu sih sebetulnya yang ajakan sih, ini mah ajakan ke semuanya, selain mungkin tadi pihak terkait dengan peraturan yang berubah ya, dan Iya. kita juga jujur, aku juga dari dulu nggak kapan sih perubahan-perubahan itu diberikan gitu, karena memang Betul. jangka waktunya jauh banget ya terakhir kan kita Iya. ngomongin itu ya. Yang list terakhir itu aja tahun 2018. Tuh, itu aku terakhir baca itu 99 malahan. Revisinya 2018, makanya itu kita nggak tahu kadang-kadang kan ya. Iya. Kita nggak tahu, bahkan apalagi kalau di dunia perhewanan gitu, itu nama itu selalu berubah ya. Iya, betul, betul. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu nama latinnya ternyata udah berubah dan kita nggak tahu gitu, itu bahwa udah jadi naik kelas jadi appendix atau dilindungi tingkat berapa. Iya. Paling itu sih, jadi Karena kita juga nggak tahu penentuan appendix itu berdasarkan apa sih. betul, itu yang memang kita jadi pertanyaan bahwa contoh yang batu itu kan emis ya, Iya. kura-kura emis yang sekarang udah banyak teman-teman yang mencoba breeding, tapi jadi naik nih gitu. Padahal Betul. secara komunitasnya ya benar ya. Secara kuantitasnya udah mulai banyak, tapi memang kita nggak tahu nih Betul. lihatnya gimana gitu. Apakah di alamnya memang nggak ada kah? Iya. Atau tapi kita yang tahu kita ini lebih banyak nih gitu Iya, ya. iya, iya. Hal yang kayak gitu sih ya. Itu menarik sih, itu menarik sekali karena seperti kan kalau nggak salah ada di kita kan buaya muara ya. Kalau Buaya itu muara. kan dilindungi sebetulnya apa Iya. Tapi katanya F4 boleh buat. Nah, F4 itu berarti cucu gitu. Iya. Bahkan kan pernah baca juga sih, nonton berita bahwa yang peternakan buaya itu kan jual sate buaya. Nah itu. Tas buayanya ada, cuman memang dibatasi kan. Iya, Nah, iya. itu kan peraturannya enak ya gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya oknum-oknum yang menjual anakannya itu yang terjadi seperti apa. Ini mungkin itu sih. Kita kayaknya perlu belajar karena perlindungan itu kayak membabi buta ya kalau di Indonesia. Satu, ya ini mah bukan menyindir tapi faktanya sepertinya tebang pilih. Nah, Karena kasus si bapak yang di Bali, dia memelihara di polisikan, tapi sementara di tempat lain ada yang jual sate landak, nggak apa-apa tuh, Iya, betul. biasa-biasa aja. Atau bahkan mungkin di Balinya sendiri kan setiap tahun itu mereka ada upacara adat di mana memang mengkonsumsi daging landak. Oh iya, benar. Kenapa nggak dibubarin upacara adatnya? Iya sih. Nah ini kan berarti bisa dikatakan tebang pilih lah gitu ya. Nah terus kemudian juga apa namanya? Ya tadi sosialisasinya yang hampir nggak jalan gitu. Jadi kita juga kebingungan nih, yang mana yang dilindungi dan lain sebagainya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin kita supaya aman jangan dijawab. Iya. Betul. Pertanyaan usil aja sih sebetulnya. Kalau pencinta ular itu memang sih rata-rata yang topnya itu Venom ya. Iya. Nah, tapi di non Venom juga ada nih yang terutama yang suka dengan Pitonidae GTP. Nah, GTP itu kan ya lain daripada yang lain lah ya, karena di keluarga piton dia warnanya paling bagus, Ya. coraknya dari alamnya juga bagus, tapi itu dilindungi. Kan harusnya kalau ada hewan dilindungi berarti melekat keseluruhannya ya. ya betul. Tapi gosipnya mau Vindigo mau dibuka buat sawit. Nah, kan Jadi kan nanyanya gini, kalau hewannya dilindungi habitatnya harusnya gimana? Tapi nggak usah dijawab Nah, lah. nggak usah dijawab, itu pun susah soalnya. Karena memang itu jadi dikit lagi nih pertanyaan itu yang
dari tahun 2008 Ya. aku hidup di komunitas lingkungan, pertanyaan itu yang selalu ketanyakan, bahwa pada saat kita jaga lingkungan, kan selalu identik dengan itu ya, hutan, hutan, hutan. Di dalam hutan ada apa sih? Iya. Aku selalu kayak gitu. Jadi kita lihat di dalam hutan ada apa, dampaknya seperti apa gitu kan. Bahkan kalau misalkan badan berkecimpung di komunitas reptil gitu, cita-citaku dari dulu adalah kita nggak bisa ya bahwa si reptil ini di Indonesia gitu jadi salah satu apa ya, hal yang kita banggakan gitu ya, karena memang khas Indonesia gitu ya, gitu. Itu yang kayak GTP itu hanya ada di Indonesia, biawak betul banyak banget di Indonesia gitu, maupun di Australia juga banyak gitu. Cuman yang paling panjang di Indonesia jelas, betul, paling besar di Indonesia ya, gitu ya. Jadi kok itu tidak kita lihat ya, mungkin bisa juga selain pertanyaan tadi yang menggelitik pihak-pihak terkait dengan lingkungan dan perhewanan. Betul. Itu sih. Padahal orang-orang bule tuh kagum, juara. Apa namanya, kita termasuk negara yang punya keanekaragaman hayati mungkin paling lengkap. Betul. Paling banyak, paling beragam. Nah, di satu wilayah aja itu bisa, wah, banyak sekali spesiesnya di situ. Bahkan yang belum kita tahu ya, dia tiba-tiba muncul gitu. Ternyata yang bahkan yang dulu katanya punah, ketemu lagi. Iya, gitu, yang terus monitor kan buat Neo gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau di Bandung nanti ada harimau Jawa ketemu lagi. Nah itu dia tuh. Itu juga jadi rame ya kalau kita bahas itu. Jadi rame. Jadi rame repot. Ya mungkin gitu lah perbincangannya, karena agak tepi jurang. Jadi sih ini juga tapi bukan bermaksud untuk menyindir lah. Betul. Ini keprihatinan aja. Kita juga peduli dengan alam. Yang pasti kita mencintai bangsa ini. Jadi kita nggak mau sampai bangsa ini rusak, apalagi kalau sampai kita udah mengalami berbagai macam tanaman dan hewan yang punah ya. Betul. Dan kita nggak mau itu terjadi lagi. Jadi memang program pemerintah pasti didukung kok, asal programnya jelas. Betul. Gitu ya. Sama kayak GTP juga kan sempat ada pertanyaan usil juga kan. Itu status appendixnya tuh gimana? Apakah penelitinya benar-benar masuk ke semua hutan di Papua? Kayaknya nggak mungkin. Karena nggak mungkin masuk ke wilayahnya organisasi itu kan, gitu ya. Jangan-jangan di wilayah organisasi itu GTP banyak, kita nggak tahu. Betul. Ya tapi gimana pun juga, ya kita pasti akan menghormati, karena kalau kita tidak ada yang mengatur, barbar nanti jadi. Betul. Terutama untuk komunitas ya, teman-teman komunitas, aku percayalah gitu, semua teman-teman komunitas pasti ingin melestarikan tujuannya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua terbuka lah ya. Iya. Semua pihak terbuka, kita kerja sama bareng-bareng gitu ajakannya. Ya sama-sama mungkin ujung-ujungnya refleksi dan introspeksi ya. Betul. Yang diomongin sama kita juga belum tentu benar kok. Betul. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin ini benar-benar terakhir. Jadi closing statementnya itu gini, kalau tadi kita berbicara soal kelestarian alam, sebetulnya teman-teman di rumah juga bisa berperan aktif. Cukup jangan buang sampah sembarangan aja. Itu sudah cukup menjaga alam. Itu mungkin ya. Ya, makasih banget Bang Tema. Dan teman-teman makasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di channelnya Komunitas Reptil Bandung yang berikutnya. Sampai jumpa.